Nah, sebenarnya apa sih kegiatan investasi itu kan? Nah, kegiatan investasi itu sebenarnya merubah aktif income menjadi pasif income gitu. Dengan cara memperbanyak aset yang bisa menghasilkan pasif income gitu. Nah, di sini saya mau jabarin ya perbedaan trader sama investasi gitu ya. Kalau trader itu biasanya kan beli di support, nah jual ke harga yang lebih tinggi, biasanya di resisten. Tujuannya kan untuk memperbanyak cash gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh trader biasanya kayak jual beli saham, terus jual beli di future market, kayak forex, terus jual beli properti, jual beli mata uang gitu. Nah, berdasarkan periodenya tuh bisa scalper atau daily trader, weekly trader, short term atau mid term ya, atau yang disebut swing trader. Nah, kalau di investasi ini agak berbeda ya gitu ya. Kalau investasi itu membeli aset dengan harga yang semurah-murahnya gitu. Dengan tujuan memperbanyak asetnya yang bisa menghasilkan cash atau aset lainnya gitu. Jadi cash-nya itu digunakan lagi untuk memperbanyak aset gitu. Nah, kegiatan yang dilakukan adalah biasanya kayak membeli perusahaan, melakukan bisnis, atau menyewakan aset. Nah, biasa periode dari investasi adalah long term 5-10 tahun atau juga bisa di hold forever gitu. Ya udah selama dia bisa menghasilkan terus dan masih punya prospek yang bagus, di hold terus gitu. Nah, saya mau memperkenalkan salah satu legenda investor dunia gitu ya, namanya Peter Lynch gitu ya. Dia tuh salah satu fund manager di Fidelity. Dan Fidelity ini juga terakhir saya cek dia udah masuk ke dalam dunia investasi cryptocurrency juga. Nah, buat si Peter Lynch tuh long term investing has gotten so popular, it's easier to admit you are a crack addict than to admit you are a short term investor. Nah, sebenarnya long term investor kadang-kadang kayak gampang ya, ya udah beli, tahan terus gitu ya. Tapi sebenarnya kadang-kadang nge-hold itu yang pekerjaan yang salah satu yang paling sulit gitu ya. Nah, terus kalau investasi, pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah kalau investasi kapan TP-nya dong gitu ya, take profit-nya kapan dong ya. Nah, bayangkan kalau kamu ya punya sejumlah uang di rekening bank. Nah, kalian itu kapan sih ngambil uangnya gitu ya, dan nggak lagi disimpan di bank gitu kan. Terus kenapa kalian mau simpan uang di bank bertahun-tahun gitu ya, padahal kan ya nggak berbunga, nggak berkembang gitu ya. Nah, sebenarnya kalau investasi itu ya mirip kayak kita naruh duit di bank sih sebenarnya. Ya kalau kita belum butuh duit dari uang yang ada, ya ngapain kita ambil gitu kan, selama dia masih berkembang gitu ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan sebelum investasi itu, kamu harus tanyakan dulu pada diri sendiri gitu ya. Kapan sih uang yang kita investasikan itu bakal diperlukan lagi gitu. Nah, kalau misalnya uangnya itu diperlukan sesegera mungkin, menurut Peter Lynch, ya jangan melakukan investasi tersebut. Hanya gunakan uang yang tidak akan dipakai, yang mungkin saja bisa disimpan 5, 10, 20, 30 tahun ke depan gitu. Nah, jika kamu perlu menggunakan uang itu segera mungkin, katanya jangan investasi. Nah, udah gitu Peter Lynch juga memperingatkan bahwa market itu memiliki volatilitas yang tinggi. Market bergerak naik dan turun dalam panjang investasi itu bisa mengalahkan bonds dan investasi lainnya. Tapi kalau misalnya investasinya cuma 1-2 tahun itu, nggak ada satu orang pun yang tahu kemana arah market itu, kata Peter Lynch seperti itu. Makanya sih disebutnya gitu, the key organ adalah bukan otak tetapi perut gitu. Maksudnya perut tuh jadi jangan sampai uang yang kita investasikan itu ya diperlukan dalam segera mungkin gitu ya. Nah, sebenarnya pertanyaan yang paling penting di dalam investasi itu apa yang akan kita lakukan kalau misalnya market itu turun gitu kan. Jangan sampai pas market turun itu kita nggak siap gitu. Nah, di dalam investasi itu kita harus punya
sesuatu misalnya memberikan waktu untuk sebuah saham atau sebuah teknologi itu berkembang gitu. Jadi kalau di saham nunggu perusahaannya menunjukkan performa yang baik, kalau di kripto ya tunggu teknologi sama apps-nya itu berkembang dan diadopsi secara massal. Nah, karena mungkin banyak orang yang kecampur nih ya antara trading sama investasi. Nah, makanya saya diklasifikasi ada namanya aset investasi dan juga aset spekulatif ya. Nah, aset investasi itu kayak obligasi. Nah, kalau properti sebenarnya dia bisa masuk ke aset investasi, bisa juga masuk ke aset spekulatif. Tergantung orang yang ngegunainnya untuk apa gitu. Nah, kayak bisnis tuh masuknya aset investasi. Saham bisa aset investasi dan juga bisa aset spekulatif. Future market aset spekulatif, aset binary option tuh aset spekulatif, dan kripto aset investasi dan juga aset spekulatif. Nah, yang disebut aset spekulatif itu aset yang hanya kita menunggu supaya harganya naik dan ya pokoknya berharap untuk harganya naik gitu. Kalau aset investasi itu punya generating income dia. Bisa menghasilkan aset lain atau bisa menghasilkan cash gitu. Nah, contoh kasus nih ya. Nih, saya minta pendapat teman-teman ya nanti ya. Nah, misalnya gini ya, Udin membeli apartemen 2 bedroom di harga launching perdana dengan harga 450 juta nih. Nah, 2 tahun kemudian saat bangunannya sudah jadi, Udin menjual propertinya dengan harga 700 juta. Nah, secara perhitungan, Udin mendapatkan keuntungan 350 juta dalam waktu 2 tahun. Nah, menurut teman-teman nih, ini tuh termasuk investasi apa spekulatif? Nah, kalau misalnya dia beli dan langsung jual di harga 700 juta 2 tahun kemudian itu masuknya ke aset spekulatif ya. Kayak gitu. Nah, terus kenapa disebut aset spekulatif? Karena begini nih analisanya. Misalnya dari penjualan apartemen 2 bedroom tersebut, Udin untung 350 juta dengan modal 400 juta rupiah. Ini kan berarti untungnya lumayan gede ya, hampir 1 kali lipat ya. Tapi dari sisi investasi, Udin tuh bisa dianggap juga tidak untung gitu ya. Tergantung dari harga pasar apartemen tersebut saat itu gitu. Nah, bisa saja Udin menjual apartemennya yang 2 bedroom di harga 750 juta. Nah, tapi harga pasaran apartemen tersebut ternyata naik terus nih. Sehingga uangnya Udin itu tidak bisa lagi membeli properti dengan kualitas yang sama atau mungkin dengan tipe yang sama gitu. Bahkan mungkin jadi hanya bisa membeli apartemen 1 bedroom gitu dengan duit 750 juta yang telah dijual tersebut. Nah, inilah yang dianggap kerugian trader dari kacamata investor gitu. Yang terjadi itu di stock market atau di market kripto juga sering terjadi hal seperti itu ya tanpa kita sadari gitu ya. Nah, trader tuh kadang-kadang selalu berusaha mengatasi dan menghindari koreksi gitu ya. Tapi sebenarnya itu tindakan yang berbahaya kalau dari sisi investor karena bisa aja dia kehilangan asset of value-nya gitu ya. Misalnya nih, saya kasih contoh ya. Udin membeli BTC nih tahun lalu di harga 10.000. Nah, dengan uang 10.000 dong ya. Kemudian menjualnya di harga 20.000. Karena Udin melihat nih ya, BTC itu bisa koreksi ke harga 15.000 gitu ya. Maka Udin menjual BTC tersebut di harga 20.000. Lalu ternyata BTC turun 19.000 ke 18.000. Namun langsung naik dia ke 22.000. Wah, Udin merasa bahwa Bitcoin ini akan melanjutkan penguatan, maka Udin membelinya lagi di 22.000. Nah, kesimpulannya tuh seperti ini. Udin awalnya membeli Bitcoin dengan harga 10.000 dengan uang 10.000. Nah, waktu itu Udin memiliki aset BTC kan 1 koin tuh. Nah, namun karena Udin takut harga BTC-nya longsor, maka Udin menjual dan buyback di harga 22.000. Nah, maka jumlah aset Bitcoin dari Udin berkurang dari 1 koin menjadi 0,9 koin. Nah, jadi asetnya dia jadi menyusut gitu. Belum lagi ternyata dia false breakout misalnya 22.000 turun ke bawah jadi 19.000, dia cut loss lagi. Nah,
itu nanti jadi macam-macam lagi gitu. Jadi kalau menurut dari sisi pandangan investor, hal itu tuh hal yang merugikan gitu. Jadi kalau menurut Peter Lynch ya, banyak uang tuh hilang karena investor itu berusaha untuk menghindari koreksi atau mengantisipasi koreksi. Nah, secara jangka panjang itu bukan seberapa banyak sih uang yang bisa membuat kamu menjadi ya akan menjadi kaya, membuat kekayaan kamu bertambah, tetapi seberapa banyak uang yang kamu simpan yang bisa kamu investasikan. Nah, jadi kalau yang tadi itu spekulatif di dalam properti, sekarang saya mau kasih contoh investasi di properti itu seperti apa nih ya, gitu. Nah, contohnya gini kalau investasi di properti, Udin memiliki penghasilan 5 juta rupiah nih. Nah, per bulannya dia bisa menyisihkan untuk menyicil sebuah properti dengan harga 450 juta rupiah gitu ya. Nah, Udin mencicil apartemen tersebut dari penghasilannya. Nah, 2 tahun kemudian nilai properti Udin naik nih dari 450 menjadi 750 juta. Tapi Udin tidak menjual properti tersebut. Udin memutuskan untuk menyewakan apartemen tersebut. Nah, Udin yang awalnya punya penghasilan 5 juta per bulan dari hasil kerjanya, kini punya penghasilan tambahan yaitu 7 juta per bulan. Nah, dari hasil menyewakan apartemen. Nah, dengan penghasilan sewaan tersebut, Udin yang asalnya cuma bisa mencicil 1 buah apartemen, kini bisa mencicil 2 buah apartemen. Nah, kemudian Udin memiliki 3 buah apartemen yang kemudian disewakan kembali sehingga Udin memiliki pendapatan yang bertambah dan bisa mencicil lebih banyak apartemen lagi. Gitu. Nah, mungkin suatu hari nanti Udin menjual salah satu unit apartemennya ini untuk melunasi semua cicilannya gitu. Nah, sehingga pasif income yang dari beberapa apartemen itu bisa dia gunakan lagi untuk mencicil apartemennya yang baru lagi gitu. Sampai sini pada ngerti ya bedanya investasi sama tradingnya. Nah, contoh lain juga di obligasi, misalnya di obligasi yang paling gampang ya, misalnya kita taruh 500 juta rupiah, kita berikan obligasi, setiap tahunnya kita dapat 50 juta rupiah, jadi kita bisa obligasikan 550 juta rupiah, terus bertambah terus ya bunganya ya, kayak gitu. Nah, kenapa sih investasi itu penting ya? Nah, kalau investasi itu memang bukan cara kita untuk menjadi cepat kaya raya, tetapi cara kita untuk bisa mencapai kebebasan finansial dan juga cara mudah untuk selalu bertambah kaya. Nah, tentunya perlu dikombinasikan dengan hidup sederhana dan disiplin bisa menjadi langkah awal untuk memulai investasi.